Bahkan yang dipenjarakan kalau saya percaya tidak salah, saya akan perjuangkan. Karena ya gimana? saya harus melakukan itu karena saya ngajarin. Iya, itu saya berterima kasih banget tuh Pak. Itu mengubah hidup saya. Ini kalau ketahuan Pak Prabowo saya bisa dicium membiayai anak-anak muda. Mendanai, oh iya. Ya mungkin cara kerja takdir ya Pak ya, ada banyak plan. Cuman karena saya email Bapak dan akhirnya saya bisa mendirikan Kita Bisa. Ngejar saya waktu itu ya. Iya, saya ngejar Bapak. Gelap-gelap malam-malam dari kampung yang Dari Pastoran, Bapak nginep Ah, bawa di saya di Pastoran. Pastoran. Kita Bisa itu mungkin karena Bapak juga dikelilingi oleh profesional dan orang-orang yang punya sumber daya yang akhirnya support kita. Bapak kasih saya nomor, Dian Sastro. Nah, ternyata Dian Sastro pas saya WA, bikin termasuk video. Bang Adinonya, Panji Pragiwaksono. Panji. Tapi anak S1 email Bapak bales itu tuh, iya ya, Bapak kan nggak kurang kerjaan ya waktu itu. Tapi masih ngeliatin satu-satu dan ngerespon di luar waktu kelas Pak. I will do it. Kita harus berkolaborasi, kita bekerja sama. Yang mempunyai tenaga memberikan tenaga, yang mempunyai ide memberikan ide, yang mempunyai uang memberikan uang, yang mempunyai website menyediakan tempat untuk berkolaborasi. Selamat datang di Cafe Berisi, Timi. Terima kasih Prof. Saya jadi grogi. Ini rumah saya juga Prof. Rumah Timi di sini, tempat Timi dulu awal-awal membantu di rumah perubahan. Bukan membantu, malah dia turut mendirikan ini. Wah, masa mendirikan? Enggak lah, Pak. 2012 ya? Betul 2012 ya? benar. 2012. Dan sebentar lagi Timi akan berangkat ke Harvard. Berkat Bapak juga. Berapa lama ke sana? Setahun, 2 tahun? Setahun, Pak. Setahun. Program Jadi itu. akhirnya sukses. Masuk tembus ke Harvard. Ya? Alhamdulillah. Tembus ya? Alhamdulillah, ya. Oke, jadi ini adalah episode Timi akan berangkat ke Harvard. Dan saya diberi kesempatan, untuk bicara, untuk ngobrol sama Timi ini. Ya. Saya keterima Harvard, rekomendasi juga dari Bapak. Saya 2012 lulus kuliah, lagi galau waktu itu. Ya. Curhat ke Bapak, mau S2. Jadi sebenarnya saya tuh mau S2 dari 14 tahun yang lalu, Pak. 14 tahun yang lalu. Benar. Lama juga ya? Iya Pak, 2012 baru lulus. Saya email Bapak, karena Bapak tuh selalu kalau email bales. Saya nggak tahu tuh pakai email Yahoo Bapak. Masih kan? Bapak pakai iPad kan? Masih, ya pakai iPad. Ya. Balas dari zaman 2011 kalau saya cek. Jadi saya sebelum kesini tadi ngecek email. Dari 2011 Bapak tuh udah rajin balas-balas email. Kalau saya butuh conference apa, saya carikan, ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini gitu. Jadi Bapak tuh suka bukain pintu. Nah, sampai 2012 saya lulus, saya galau kan Pak mau kemana, mau S2. Tapi Bapak bilang waktu itu mau magang di rumah perubahan gitu. Terus saya bingung kan Pak, ya boleh deh gitu. Nah tapi jawaban berikutnya yang menarik, Bapak bilang saya mau ke Pulau Buru, ikut saja ya gitu. Jadi semi instruksi Bapak ngajak saya ke Pulau Buru dan akhirnya Bapak ninggalin saya di sana hampir 3 minggu ya Pak ya waktu itu. Dan pada waktu saya tinggalin, saya kerjain sedikit. Iya benar. Karena charger saya, kabel charger Kabel saya ketinggalan. Padahal nggak ada listrik kan di sana kan? Nggak ada listrik. Nggak ada listrik, jadi pada jam tertentu sangat berharga sekali kan? Betul. Ketika diesel nyala, kadang kita harus pergi ke Mako di Pulau Buru ini, saudara bayangkannya, Iya, benar. jangan Jakarta ini Iya. Pulau Buru. Nah, kita masuk ke pertama kali dari Namlea ke Namlea, Weapo. kemudian di sana masih ingat yang alang-alangnya setinggi ini. Betul. Kita jalan di tengah-tengah ini, kita nggak tahu juga kalau ada ular kita injak. Betul. Sanca di situ repot juga kita ya. Betul. Kita jalan, ada sapi. Sapi Masih nangis. ingat? Sapi yang nangis. Sapi nangis. Kenapa sapinya nangis Pak? Di sana banyak cacing hati. Betul. Ya, sapi-sapinya di sana. Jadi kita datang, kita bawa dokter hewan. Betul. Untuk kembali menyehatkan sapi-sapi di Pulau Buru. Betul. Pulau Buru ini adalah pulau yang dulu tempat tahanannya Pramudia, Nantatu. Tapol. Banyak cerita duka di sana ya. Luar biasa Pak Banyak itu. cerita duka dan kita ketemu banyak tapol di sana. Ketemu Tapol. Yang nggak mau pulang lagi. Betul. Yang sudah tua-tua ya. Saya merinding lagi Pak. Ya, Waktu itu ada interview ceritanya luar biasa sih. Perjuangan mereka. Ya, baik. Jadi kita lihat di situ alang-alang tinggi-tinggi, kita masuk, terus kadang kita ngecharge. Nah, pas lagi ada listrik ya, kalau malam nggak ada lampu, tidur pakai kelambu. Nah, terus kemudian chargernya ketinggalan. Ketinggalan. Padahal saya bilang, pegangin ya, nanti kasih saya. Iya betul. Akhirnya tengah malam saya naik motor 2 jam untuk ngasih itu Pak. Dan menyerahkan di kapal sebelum saya berangkat. Jadi begitu sampai ke saya, hujan kan, hujan deras kan di perjalanan kan. Wah, saya bilang luar biasa nih anak nih. 2 jam dari desa ngejar saya supaya saya di kapal bisa ngecharge.
Iya iyalah Pak, orang salah saya Pak. Kalau salah harus diakui dan harus diperbaiki. Gelap-gelap malam-malam dari kampung yang Dari Pastoran, Bapak nginep Ah, bawa di saya di Pastoran. Pastoran, betul. Pastoran, ya, ya. Itu memorable banget Pak, karena saya ingat waktu itu mungkin saya cerita saya suka sama kegiatan sosial. Terus saya dulu waktu kuliah kan BEM Pak, ngaku-ngakunya aktivis. Jadi Bapak langsung tes, oh kalau kamu aktivis nginep sama masyarakat gitu kan, nginep di Pastoran. Jangan ngomong aja. Jangan ngomong aja. Harus turun ke lapangan. Dan masyarakat adat kita waktu itu masih bawa tombak Pak ya? Oh, tombak, Bawa iya, iya, masih. iya, ya. Pemburu, mereka hidupnya Pemburu, berburu. betul, Ya. betul, betul. Dan pakai udeng kan, pakai Pakai udang. ikat kepala tradisional. Jadi makannya mereka tergantung apa yang mereka temukan di jalan. Betul, Dapat monyet makan monyet, Betul. dapat buaya makan buaya. betul. Seperti itu kan Betul. pada waktu itu ya. Ya saya tinggalkan Timi, dikasih ke saya tinggalkan di sana. Iya. Berapa lama ya waktu kita tinggal? 3 mingguan kali ya Pak ya? 3 minggu. Iya, tapi habis itu kan balik lagi Iya. sempat kita bikin penyulingan minyak kayu putih. Minyak Pak. kayu putih ya, kita bikin pemberdayaan masyarakat di Pulau Buru dan juga pemurnian sapi itu ya. Iya. Supaya sapi-sapi sehat dan masyarakat bisa dapat protein lagi. Betul, gitu. betul. So saya berterima kasih banget tuh Pak, itu mengubah hidup saya. Mengubah. Iya karena pas lulus ibaratnya kan, ya mungkin cara kerja takdir ya Pak ya, ada banyak plan. Cuman karena saya email Bapak, saya kerja di rumah perubahan, dan akhirnya saya bisa mendirikan Kita Bisa. Itu juga atas pertolongan Bapak, ketemu Fikra juga karena Bapak. Dan alhamdulillah sekarang sudah 13 tahun Pak Kita Bisa berdiri. 13 tahun ya? 13 tahun, sudah dari 2013. Karena saya ingat waktu itu salah satu pesan Bapak kalau mau bikin social enterprise atau gerakan sosial, pesan Bapak cuma satu, nafasnya harus panjang. Napas harus panjang. Jadi karena ini maraton jangka panjang dan alhamdulillah Pak kita masih dipercaya dan masih jalan sampai sekarang. Jadi ini nostalgia nih. Nostalgia Pak. Episodenya. Iya saya Episode nostalgia. pas diundang, wah ini guru saya ngundang, saya tuh sungkan Pak. Maksudnya kan harus saya banyak nanya ke Bapak. Saya punya 2 orang mahasiswa dari asalnya Sumatera Barat pada waktu itu ya. Anak-anak Sumatera Barat itu kan critical thinking-nya bagus gitu ya. Nah, ada Timi, ada lagi yang jadi penulis. Saya penulis. Hairen ya. Jombang Khair. Jombang. Nah, pada waktu itu di sini banyak bantu saya Iya. di tahap-tahap awal ketika dalam suasana kami masih kecil, Iya. orang belum banyak yang mau kerja sama kita, bantuin saya, bantuin biasanya kan aktivis saja begitu ya. Jadi saya perlu bantuan anak-anak pinter yang bisa membantu saya. Tapi Bapak dari dulu emang suka ngemong anak muda ya Pak ya? Ya itu Iya tugas seorang guru. Guru, kan. benar. Guru harus melakukan itu. Mendidik, tapi beyond just ngajar di ruang kelas, karena kan ya Bapak suka ngundang orang, terus nanya mereka udah sampai mana, terus Bapak kasih rekomendasi, bahkan kalau yang kerja juga Bapak bantu masih coaching gitu loh. Ya. Jadi saya beruntung sekali sih ada di stage itu. Bahkan yang dipenjarakan kalau saya percaya tidak salah, Bapak bela? saya akan perjuangkan. Ya saya harus melakukan Iya. itu karena saya ngajarin. Iya, iya, iya. Gue yang ngajarin, gue bertanggung jawab. Sepanjang saya tahu dia nggak terima Iya. duit dan nggak melakukan kejahatan, I will do it gitu Iya. kan. Karena saya ngajarin dia untuk supaya hidup mandiri dan punya masa depan kan begitu kan. Tapi anak S1 email Bapak bales itu tuh pas saya baca tadi, iya ya, Bapak kan kurang kerjaan ya waktu itu, banyak seminar apa, tapi masih ngeliatin satu-satu dan ngerespon di luar waktu kelas Bapak. Ya. Apa yang waktu itu ngedrive Bapak? Saya Wah, diwawancara. malah saya. Ngedrive apa ya? Ya karena waktu itu baru punya mainan kan, punya iPad saya beli di Amerika. I Saya see. sedang bolak-balik dulu ke Harvard juga, Iya, ke iya, tempat Michael Porter kan saya Porter, kan. Bapak ngajarin cluster. Ya, cluster saya bersama dengan Mike Porter. Prof Michael Porter itu diberikan tempat yang paling istimewa di Harvard. Oh, Jadi saya memang berpikir, nih one day mahasiswa gue harus banyak nih sekolah di sini, ya kan? iya. Pikiran saya seperti itu. Saya tidak kuliah di Harvard, tapi saya menjadi tim dari Prof Michael Porter dengan sejumlah orang dari berbagai negara, begitu. Dan itu pilihan pada waktu itu. Dan kita, wah ini luar biasa. Dia dapat tempatnya dekat library. Dan saya suka lihat di dinding-dinding tuh tulisan-tulisan itu, esai-esainya Esai-esai. yang diterima di Harvard. Saya suka tertegun gitu ya. Kok bisa ya anak-anak ini? Oh, rupanya Harvard menerima orang yang punya self-driving. Oh. Punya self-driving. Makanya ada buku Makanya ada self-driving buku kan. self-driving, don't be a passenger. Don't be a passenger. Jadi orang tuh bisa punya arahan diri kan. Iya, iya. Dan itu ditaruh di dinding-dindingnya library, di hall utamanya. Jadi saya liatin, saya renungin. Lama saya di situ ya. Oh begini yang diterima ya. Kemampuan mereka mengekspresikan apa yang ada mereka hari itu, apa yang mereka alami,
dan apa yang bisa mengantarkan mereka ke masa depan. Jadi saya membayangkan seperti itu, lu kalau mau jadi orang hebat, ya jangan sekolah S2 sekarang, gitu pikiran saya begitu. Karena rata-rata di Harvard kan mereka punya pengalaman 5 tahun, berapa tahun begitu ya. Dan itu yang membuat Bapak bikin mahasiswa ke luar negeri sendiri kali Pak ya? Ya, to be a driver. Itu self-driving. Iya betul. Self-driving, saya kerahkan begitu. Dan kalau waktu itu sebelumnya Bapak ngajaknya berkelompok, tapi pada tidur. Ya, Bapak yang ngarahin. Saya jadi tambah pinter sendiri. Bapak yang pinter sendiri kan, Bapak yang ngatur rundown-nya kita kemana. Tapi mahasiswa harusnya mereka solo travel, mereka mikir sendiri. Dan traveling itu kan membuka inspirasi, nge-explore. Tapi sekarang nggak bisa lagi, Tim. Kenapa Pak? Ya, sudah ada teknologi, orang tidak mungkin kesasar. Semuanya tinggal bertanya pada teknologi. Padahal kita perlu mengaktifkan senses dari mahasiswa kan. Orang-orang terdidik ini kan harus punya senses. Jangan hanya kognisi aja. Benar. Karena bingung nanya ke orang, minta izin, tahu di mana itu kan juga belajar ya Pak ya. Nggak cuma lihat Google Maps gitu. Sebetulnya itu kejahilan dosen juga di situ sebetulnya. Termasuk saya meninggalkan TIMI, anak tunggal, kelas menengah, berpendidikan. Gue tinggalin di Pulau Buru. Saya tinggalin. Sadar kan waktu itu kenapa saya tinggalin di Pulau Buru? Karena mungkin saya anak Padang, lama di SMA. Nggak pernah juga lihat pastoran kan? Nggak pernah lihat di pastoran, kan? Pak. Ya. Nggak pernah lihat pastoran. Dan tujuannya kan bukan belajar agama. Betul. Tujuannya melihat perbedaan. Tapi saya belajar di sana, kalau yang muslim sholat subuh, ternyata di Katolik doa pagi Pak ya? Doa di waktu pagi. subuh juga. Iya, jadi kayak menarik. Gitu. Dan mereka membantu TIMI kan, dibangunin kan? Dibangunin. Jangan lupa sholat, wudunya di mana, dibantu mereka semua ya. Betul. Ya, itu Tim. Meaningful sekali Pak. 2-3 minggu ya di sana 2-3 ya. minggu. Berhubungan dengan masyarakat yang sangat bersahaja. Bahkan hidupnya dari berburu. Betul. Ya. Kita ngopi dulu dong. Oke dong Pak. Ya, ngopi dulu. Kopi hitam ya, anak muda kopi hitam oke? Kopi inspirasi katanya kopi terkenal inspirasi, loh, Pak. ya kopi inspirasi 2 lah ya. Ke Harvard, akhirnya setelah 14 tahun. Dosa nggak saya ya, kemudian waktu itu S1 mau langsung S2 kan saya pikir ngapain sih baru S1, S2 kan isinya sama, tapi kan minus pengalaman, harusnya S2 sudah punya pengalaman dan akhirnya kamu dapat di Harvard. Nyesel nggak 14 tahun harus menunggu itu? Itu belajar untuk tidak menyesali apapun yang terjadi di masa lalu sih Pak. Tidak menyesali masa lalu. Ya itu gift ya, hadiah. Dan kalau commencement speech-nya Steve Jobs di Stanford itu kan, Stanford, yes. Iya kan Pak, you cannot connect the dot looking forward. Oke. Abis ini saya mau ini, merencanakan boleh. Ya. Tapi kata dia, we can connect the dot looking backward. Jadi setelah terjadi, saya bisa make sense Pak. Oh ternyata dulu saya lulus ketemu Bapak. Bapak ngajak saya kerja di sini. Saya ketemu Fikra. Fikra itu saya nggak ada mutual friends loh Pak. Nggak ada. Nggak ada. Ya, itu temannya Adam dan Finn. Benar. Ya. Roommate-nya anak Bapak di New Zealand. New Zealand, ya. Dia di UA, University of Auckland. Saya University of Indonesia, UA sama UI kan Pak. Nggak ada mutual friends. Bukan teman, bukan pergaulan, tapi ketemu di Bapak. Fikra ini juga adalah co-foundernya kita bisa. Sama betul, dengan TIMI. Betul. Ada Fahri juga yang bantuin Bapak waktu itu maju rektor. Dan dia ketemu di sini semua Pak. Bapak yang danai kami gitu kan sebagai gerakan sosial. Ini kalau ketahuan Pak Prabowo saya bisa dicium biaya anak-anak muda. Mendanai, oh iya. Padahal 14 tahun yang lalu 14 tahun lalu. Dan waktu itu kayaknya Bapak mendanainya karena kasihan ngelihat saya punya ide tapi nggak punya uang untuk beli server, beli website. Dan kita nggak kepikiran kita bisa alhamdulillah sebesar ini ya Pak ya. Nggak kepikiran, saya pun tidak kepikiran. Ya. Saya itu kan karena ngelihat Kickstarter, Adam juga waktu itu fotografi ada Kickstarter. Jadi banyak titik-titik gitu ya, dots tadi yang ternyata dibukakan gitu ya, yang skenario yang di atas juga Pak ya. Ketemu orang-orang yang akhirnya bukain pintu, ada Ahmad Zaki gitu kan, Fajrin, kemudian panjang. Bukalapak. Akhirnya kita menggunakan fasilitas Bukalapak untuk membantu kita bisa pada waktu itu. Karena saya kan bukan engineer Pak, saya nggak ngerti computer science. Bikin kita bisa modalnya idealisme aja kan Pak. Bantu anak-anak BEM, kemudian bantu non-profit, orang sakit. Bukalapak, Zaki yang ngajarin tim, ini namanya startup. Jadi caranya begini. Nah, Zaki ngenalin ke venture capital. Saya nggak ngerti Pak venture capital apa. Tapi Bapak ngenalin saya ke banyak konglomerat. Benar, pengusaha. Itu pas saya ketemu ini. Bapak kan suka gitu, ketemu ini. Padahal saya lihat, wah ini mah orang besar gitu. Saya agak takut juga. Nah, tapi terima kasih banyak. Ya siap. Oke, baik. Makasih ya. Cuma Bapak tuh jago banget bikin kita punya confident kan Pak. Karena Bapak kayak RK Menti kan juga di-expose. Ketemu aja, duduk aja semeja. Dan itu secara nggak langsung mielin ya Pak, otot kita muscle memory otot kita terlatih untuk
ya nggak apa-apa, berani aja gitu kan. Nah dari sana ketemu, tapi waktu itu kan mereka belum ngerti kita bisa, belum ngerti social enterprise. Akhirnya ya belum didukung lah. Nah didukungnya sama temennya Zaki ini yang punya dana venture capital. Dan dari sana kita membangun disiplin startup gitu Pak, belajar lah dari nol. Jadi ada proses yang kita hadapi ya. Ada proses yang kita hadapi dan akhirnya ini berkembang. Kita membentuk RK Menti. Betul. Proses mentorship. Mentorship, benar. Nah, Timi bantu saya kemudian sampai hari ini nih, kalau kalian ada anak-anak muda yang mau ikut mentorship program, kita akan buka nih sebentar lagi. Belajar di sini. Dan harus tinggal 2 tahun dengan kami melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan Timi. Ya. Sekarang kami punya 18 SBU tim di sini. Mulai dari taman bunga, sport hall di belakang, ya, dan sebagainya, hal-hal yang kita create masa depan lah. Termasuk kita punya produk yang kita ekspor ke Amerika. Ini sesuatu yang baru, iya, saya dengar gitu Pak. Itu jadi menarik. Suatu ekstrak produk masa depan yang sedang hype itu ada di sini. Ya. Itu jadi, juga kan saya ngelihat evolusinya Rumah Perubahan kan Pak. Dari Bapak as an individuals penulis. Kan saya dulu nulisin tulisan tangan Bapak. Iya. Saya belajar nulis dari itu loh Pak. Karena Bapak tuh kan kalau nulis pakai bolpen, di kertas atau di iPad, dan bolpennya khusus loh Pak. Ya, yang biru itu. Yang biru. Nah, tapi saya belajarnya itu abis saya ketik, saya kasih ke Bapak coret lagi. Ya. Nah, saya belajar editing pikiran di sana kan. Editing pikiran. Menulis bukan cuma menulis tapi juga mengedit pikiran sendiri. Makanya tulisan Bapak tuh singkat, bernas, padat gitu kan. Nah, itu kan artinya Bapak masih produk dari Bapak sendiri, dari tulisan Bapak, dari seminar. Lalu Bapak bangun lembaga training, consulting. Ya, betul. Training consulting, demands-nya come and go gitu ya. Akhirnya Bapak bikin udah kayak playground, udah kayak play park gitu kan Pak. Jadi, nah saya juga belajar ya evolusi ya gimana. Nah kita bisa juga mengalami itu kan Pak. Harus evolusi. Lihat terus kebutuhan customer, kita dengar hati kita juga, kita nyambungnya kemana gitu dan alhamdulillah Pak, sampai sekarang kalau orang tanya sebenarnya kita bisa itu challenge-nya cuma 2, menjaga kepercayaan dan tetap relevan. Menjaga kepercayaan dan tetap relevan. Tapi untuk menjadi relevan itu kan ada proses. Harus melompat kita. Eksperimen, lompat, TAB testing. Bapak kan berkali-kali juga nyobain ini, gagal, coba lagi. Coba lagi. Banyak sekali yang saya kemudian masuk ke peti es, tapi nanti kalau muncul diambil lagi ya Pak ya. Jadi ide lama muncul lagi, suka gitu Pak. Iya. Belum waktunya ternyata pada saat itu. Kecepatan kadang-kadang. Apalagi Bapak kan sukanya lihat YouTube yang inovasi luar negeri, mungkin Indonesia belum gitu kan. Jadi dan kita cari sintesanya di sini apa, masyarakatnya seperti apa. Betul. Tapi tim masih ingat nggak dulu saya kan selalu bilang nih, kita bisa jadi besar kalau trusted. Betul Pak. Kalau orang percaya. Terus kemudian tiba-tiba datanglah anak-anak muda ke sini, Pak ada nggak kami punya CSR nih, semacam CSR gitu ya. Ada nggak anak-anak muda atau tempat Bapak, kami ingin memberikan jasa audit free katanya, atau apa gitu ya. Oh iya betul. Nah itu siapa ya waktu itu ya? Teman-teman dari BCG Pak. BCG ya? Giving Back Program. Giving Back Program. Wah, terus langsung saya pikir, wah ini untuk kita bisa ini. Benar. Masih ingat nggak seperti itu? Masih ingat. Oh, gimana waktu itu? Anak-anak yang ngerjain itu sekarang di sahabat-sahabat saya semua Pak. Oh, iya. Oke, konsultan dan auditor pro bono kan mereka. Pro bono. Pak. Iya, mereka cari magic time mereka. Konsultan sibuknya minta ampun untuk bantu social enterprise. Waktu itu kami dibantu, kemudian ada YCAP, Mbak Veronica Kolondam, juga ada lain-lain. Jadi mereka membantu. Tapi memang kita bisa itu mungkin karena Bapak juga dikelilingi oleh profesionals dan orang-orang yang punya sumber daya yang akhirnya support kita. Ekosistemnya itu bekerja ya? Ekosistem bekerja. Salah satu Bapak ingat nggak waktu traffic kita rendah, belum ada traffic kan saya bilang, Pak, kayak butuh dipromosiin nih gitu. Terus kata Bapak, oh ya udah saya kenalin ke mahasiswi saya. Nah terus siapa Pak mahasiswinya? Bapak kasih saya nomor, Dian Sastro. Nah ternyata Dian Sastro, pas saya terus Mbak Dian baik banget, langsung mau Pak. Jadi video pertama kita kan Mbak Dian tuh waktu itu. Dian mahasiswa saya di MM. Betul. Terus saya tanya, Dian berkenan nggak? Ini ada Timi, bikin kita bisa, kamu mengendorse. Betul. Ya, bikin termasuk video. Bang Andi Noya, mentor kita juga. Iya. Beliau waktu itu Bapak kenalin Mas Filkoto, Andi Noya, Haji Idin yang grassroots-nya kuat sekali di Kali Pesanggerahan itu. Kali Pesanggerahan. Yang suka naik kuda, yang dia rawat tepi sungai. Betul. Ya. Panji Pragiwaksono. Panji. Ternyata udah lama kenal sama Bapak juga. Iya. Jadi kita, ya Bapak memberikan kami jadi magnet gitu ya. Maksudnya orang jadi bantu. Dan makanya kalau saya flashback, saya bilang ke teman-teman,
ya kita bisa didirikan nggak kepikiran jadi perusahaan, awalnya gerakan dan memang digerakkan oleh generosity Pak gitu, dari orang-orang yang tertarik sama misinya, mungkin curious juga nih apa, mau jadi apa. Lalu energi-energi itulah yang akhirnya membuat kita jadi sampai saat ini gitu Pak. Saya masih ingat waktu itu masih jalan setapak belakangan ya. Iya Pak. Rumput empang-empang, saya bikin sawah di situ. Pak, waktu itu kita syuting sama Pak Sintir sama Pak Sitem. Sitem. Pak Sitem, ya. Pak Sintir saya dengar baru Pak Sintir baru meninggal. saja meninggal Iya, dunia benar. ya. Iya. Ya kita doakan. Nah, doakan. Ya karena dua orang pahlawan bagi saya yang membuat Rumah Perubahan jadi, Pak Sintir dan Pak Sitem, dan keduanya hadir, saya undang khusus duduk di depan pada saat saya pengukuhan guru besar. Oh, saya ingat, iya benar. Ada pakai baju batik dan batik, iya. lucu karena mereka tidak terbiasa pakai sepatu. Betul. Jadi mereka harus dibelikan sepatu dan berangkat ke sana pakai baju batik, dia ngeliatin apa ini. Pengukuhan guru besar saya dihadiri oleh 2 orang tukang lapangan saya yang biasa pakai sendal, nggak pakai sepatu, bahkan nggak pakai sendal, jalan kaki. Mereka yang nangkap ular, nangkap apa di sini begitu. Beliau yang membangun RP literal ya Pak ya, karena membangun beneran gitu. Betul, secara fisik. Secara fisik. Dan kalau kami diganggu sama para pendatang di sekitar sini yang sok tahu, mereka turun menjaga di sini gitu ya. Karena kadang-kadang kan tidak lepas dari fitnah. Betul. Gitu ya. Dan Rumah Perubahan didirikan memang di tengah-tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Dan betul. anak-anak mereka yang sekarang kerja di sini. Iya, kan saya dulu asisten bareng Syarif Pak. Syarif, kangen juga saya sama Syarif. Masih bengong ya, masih ngeliat begitu. Kalau diajak jalan semua, kita ajarin cara pakai baju yang proper kemana-mana. Saya spender, sepatunya harus dipoles. Itu tuh. Bapak tuh mengupgrade fashionnya anak-anak RP, asisten-asisten. Ya supaya jangan sampai mereka dianggap remeh oleh orang-orang ya kan. Tapi Bapak juga emang stylish dari dulu kan. Bapak pulang US aja pakai vest kan, ingat tuh pakai vest. vest. Bapak yang ngajarin apa? Saya nggak stylish tim, saya apa adanya sebetulnya. Tapi saya waktu itu memang harus create differentiation. Ya, karena punya acara TV, jadi saya harus punya identity, bukan virality. Pikiran saya bukan virality, tapi identity. Ya, karena nafas panjang ya kita mau ini kan. Oke, BCG bantu kita. Iya. Seberapa pentingnya audit itu? Seberapa penting itu? Betul. Sambil diminum ya, Tim? Iya, makasih Pak. Ada kalau BCG mungkin manajemen consulting. Ya. Tapi juga di awal-awal itu kan langsung Bapak juga kenalin sama teman-teman yang accounting dan auditor kan Pak. Sampai sekarang kita juga diaudit oleh Big Four in the last 3 years dan hasil laporannya juga kita upload ke website. Jadi masyarakat juga bisa lihat kan, kan yayasan kita bisa, berapa donasi yang terkumpul, biaya operasional berapa dan lain-lain. Dan kita berizin juga di Kemensos, PUB, pengumpulan uang dan barang, dan kita juga upload terus ke pemerintah untuk bisa diaudit. Nah itu penting sekali Pak, karena balik lagi tadi menjaga kepercayaan penting sekali. Dan di Kita Bisa itu lucunya kalau Bapak ingat, kan itu ada tim verifikator Pak. Ya. Yang kalau ada campaign masuk dicek gitu. Kalau bercandaan kita tim suuzon Pak. Karena dia tugasnya dibayar, digaji untuk suuzon. Berprasangka buruk. Karena ini ada orang mengajukan bantuan. Hipotesa ini, hipotesa. Betul nggak ini untuk bantuan atau ada indikasi-indikasi lain. Nah itu tim verifikator kami ini yang melakukan kajian. Yang kita ada KYC, verifikasi berlapis, pakai dokumen dan lain-lain. Dan publik juga bisa report. Kalau ada yang mencurigakan, publik report. Nah nanti kita proses di dalam. Kalau terbukti, campaign kita hold Pak. Bisa kita hold, kita pause, dana bisa dikembalikan ke donatur. Di beberapa kasus bahkan kita ikut laporkan ke yang berwajib. Karena balik lagi, kita kan sebagai, kalau Pak Faisal Basri almarhum dulu bilang tuh clearing house middle. Apa yang di tengah intermediaries yang harus menjaga institusinya agar reliable dan transparan. Betapa pentingnya ya kita menjaga kepercayaan karena itu uang orang. Walaupun kita bukan bank, tapi kita berperilaku seperti bank begitu ya. Betul. Jangan sampai uang itu digunakan untuk terorisme. Di dalam sini tidak boleh ada fraud. Betul. Betapa pentingnya menjaga. Saya masih ingat juga suatu ketika tim bilang, Pak, kenal nggak sama polisi? Oh, gue gurunya polisi. Oh iya, Bapak ngajar di Sespim. Ngajar di Sespim dan Sespim Kenapa tim? Kami dicurigai begini, begitu ya. Udah gampang. Saya ngomong, karena orang kan bisa menduga bahwa ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang untuk kelompok tertentu dan lain sebagainya. Akhirnya saya telepon mereka. Saya bilang, ini ada gue ya di belakangnya. Saya bilang begitu. Akhirnya setelah itu mereka berpikir, oh aman kalau gitu. Oh ini, padahal mereka pikir kelompok ekstrim. Iya benar. Padahal bukan, ini gue. Kalau saya masuk barangkali mereka bilang, oh
ternyata gurunya di sini gitu ya. Dan mereka lebih percaya gitu. Masih ingat waktu kita hubungan dengan orang-orang? Benar, Pak. Dan sudah jadi jenderal mereka sekarang? Iya. Beberapa sudah jadi jenderal ya? Ya karena kan kita berdirinya sebisa mungkin di tengah-tengah kemanusiaan gitu ya, kan Pak. kemanusiaan tidak boleh membedakan. Tidak boleh punya orientasi politik. Betul. Ya, Nah, tapi namanya orang pakai kacamata dan persepsi yang bias yang mereka sendiri kadang ini agak kesini dan tapi mungkin susah juga Pak ya untuk menjaga netralitas itu. Tapi sebisa mungkin ya kita jaga, apalagi ngomongin filantropi, generosity, ya itu kan kaitannya ke hati ya. Orang bisa menilai dan merasa sendiri Pak. Dan itu mungkin check and balances juga kalau ternyata ada yang mungkin ada juga yang feedback ke Bapak ya. Kok kita bisa begini, kok kita bisa begitu gitu kan. Iya. Nah, kalau menyimpang saya timnya saya jewer. Iya benar-benar. Tim ini kenapa begitu? Dananya kebanyakan kelompok ini tim. Kenapa kelompok ini? Nanti orang persepsinya kamu dipakai oleh mereka begitu kan. Pasti saya akan menegur, pasti mengingatkan. Betul. Ada istilahnya tuh Pak ya. Imparsial. Nah, imparsial ya. Imparsial itu kan susah tuh Pak. Tapi ya itu disiplin harus kita bangun. Ya. Dan itu hanya mungkin juga kalau kitanya, mungkin Bapak juga ngajarin kita terbuka juga kan Pak. Untuk memahami spektrum. Ya. Karena kan kadang nggak hitam putih kan Pak. Ada spektrum dan butuh kebijaksanaan gitu untuk melihat gitu ya. Dan case by case juga gitu. Ya tim, ini kan kita bisa ini kan terus berproses ya, sampai suatu ketika juga pernah disemprit oleh OJK, masih ingat kan? Oh iya betul Pak. Semprit, padahal niatnya kan niat baik, atau itu dianggapnya seperti kegiatan asuransi dulu kan pernah kan begitu kan ya? Benar. Apa itu yang kemudian sampai kemudian terinspirasi malah, kalau kita harus mendirikan izin asuransi sendiri, seperti itu. Waktu itu bagaimana sampai muncul namanya saling jaga, betul Pak. Begitu. Itu apa itu sebetulnya? Kan sebenarnya salah satu prinsip dasar kita bisa itu juga gotong royong, kolektivitas yang diajarkan oleh founding fathers kita kan Pak. Salah satu Bung Hatta. Bung Hatta ya. Dan salah satu bentuk gotong royong masyarakat kita itu saya lihat di tukang ojek kita waktu itu Pak. Mereka kan punya base camp Pak, tempat mereka ngumpul pangkalan lah gitu ya. Mereka setelah habis nongkrong, habis narik gitu ya, itu naruh uang kas celengan. Celengan ini untuk nanti touring jalan-jalan, tapi juga dana sosial Pak. Untuk membantu kalau ada yang kecelakaan. Itu tukang ojek punya kayak gitu, Pak. Kelompok kayak gitu? Punya kelompok kayak gitu. Atau kalau ada yang musibah, anaknya butuh dana, sakit dan lain-lain. Ini ojek pangkalan? Ojek pangkalan. Ojek pangkalan? Termasuk ojek yang udah jadi ojek online juga mereka punya base camp. Nah sebenarnya praktek ini tuh jamak di masyarakat kita kan Pak. Mereka patungan, udunan, urunan untuk berjaga-jaga kalau ada kemalangan di masa depan. Asuransi sosial, kolektivitas gitu. Nah waktu itu kita, yang mungkin ilmunya juga belum banyak ya Pak ya waktu itu, kita berpikir yuk kita bikin jaring pengaman berbasis donasi sosial. Donatur kita ajak berdonasi sedekah Rp10.000. Tapi kalau ada donatur yang sakit nanti bisa dibantu. Celengan sosial tapi digital. Nah kita konsultasi ke senior-senior, oh ya ini jangan bilang ini premi ya, jangan bilang ini asuransi, ini sedekah, ini donasi. Waktu itu ya kita jalankan dan responnya baik sekali Pak. Banyak orang tertolong. 700.000 orang bergabung dan ribuan tertolong memang waktu 700.000 orang tuh memberikan 1.000, 10.000, iya betul. 100, ada ikut berdonasi tadi Pak. Dan rata-rata mindset mereka sedekah. Ya mereka nggak mau pakai, tapi kalau untuk bantu orang yang sakit mereka mau kan. Di kita bisa memang mindsetnya seperti itu kan Pak. Nah tapi memang kita waktu itu konsultasi dengan otoritas gitu ya. Kita masuk sandbox juga Pak waktu itu sebenarnya. Jadi dibina sempat. Tapi memang sempat ada momen yang viral. Kemudian kita dapat teguran dan memang diminta untuk ya harus berizin karena bagaimanapun konsep ini walaupun kita sebutin gotong royong atau jaring pengaman sosial berbasis donasi ini tetap ada unsur orang bisa mendapat bantuan kalau dia butuh. Dan itu disebut asuransi. Secara aturan, nomenklatur namanya asuransi gitu kan Pak. Jadi resiko di masa depan resiko di masa depan, harus ada aktuari, harus ada dan lain-lain. Nah, saya curhatkan ke Bapak waktu itu, Pak gimana nih kita dipanggil. Saya Zoom waktu itu Pak, pertama kali saya dipanggil via Zoom gitu ya. Ada pihak penegak hukum juga gitu kan, kita ada lawyer juga yang bilang ini bukan bla bla bla, tapi akhirnya karena penegak hukum kan pada saat itu di OJK juga mereka nggak familiar dengan startup, tidak familiar dengan crowdfunding. Sudah ada sandbox, sudah familiar, cuman apa yang kita lakukannya lebih spesifik lagi gitu. Mutual aid kalau di luar negeri disebutnya. Dan mereka takut kan karena banyak kasus fraud di masyarakat. Betul, perlindungan konsumen waktu itu concernnya. Concernnya waktu itu. Jadi kami
ya kami refleksi juga ke internal dan alhamdulillah akhirnya waktu itu dibantu Pak Rudiantara ya Pak. Waktu itu kita Chief Rudiantara kita bisa mengakuisisi waktu izin. Itu baru selesai jadi Menteri Komdigi Menkominfo. Beliau bantu kita, akhirnya kita bisa mengakuisisi perusahaan asuransi syariah, namanya Saling Jaga sampai sekarang, gitu Pak. Nah itu evolusi berikutnya kita bisa lah, bagaimana tolong menolong tidak hanya berbasis filantropi dan donasi, tapi juga lebih sistemik. Karena asuransi secara sejarah itu kan sebenarnya tolong menolong kan Pak ya. Filantropi. Kalau ngelihat di London begitu, dulu kan ya kan pelaut yang kapalnya tenggelam akhirnya mereka ya udah patungan deh kalau ada yang apa gitu-gitu ya. Jadi nafas sosialnya sangat kuat. Tinggal kita bagaimana membangun transparansinya sama mungkin ya identitinya, balik lagi tadi Pak, supaya orang bisa trust dan reliable. Tapi ini masih panjang Pak, namanya asuransi masih butuh waktu panjang. Kita fokus sama values kita aja dan kita coba kampanyekan terus gitu ya. Fikra juga keliling ngomongin tentang asuransi syariah, ta'awun, tabaru, dan terlepas syariahnya kita juga kan universal dan inklusif. Karena ini produk yang bisa buat semua orang. Karena pesan saya dulu adalah ingat bahwa filantropi atau kasih sayang ini, gotong royong ini tidak boleh membeda-bedakan orang. Betul. Tidak boleh misalnya saya mau bantu kamu karena kamu agamanya Islam. Oh ya ini Kristen, nggak boleh. Saya bilang kalau udah terlalu banyak masjid, kamu juga harus cari gereja, cari wihara, support itu. Betul, gitu ya. betul. Korban apapun tidak boleh melihat latar belakang agamanya. Saya kira itu prinsip dasar yang kita pegang dari awal. Ya, baik Tim. Lalu kemudian ini kan berbasiskan teknologi Tim. Akhirnya kita ngerti juga teknologi gitu ya. Kita ngerti juga benar. Kita belajar juga. Gitu, Pak. Ini orang fakultas ekonomi, belajar manajemen, marketing, belajar change management sama saya, ya. Lalu kemudian akhirnya menciptakan perubahan betulan kan, real kan. Memang tantangannya di situ. Nah, Timi kemudian akhirnya belajar juga sampai membaca algoritma, ya. Apa sih yang menarik dari masyarakat hari ini, Tim? Indonesia kan adalah negara yang paling generous di dunia kan? Nomor 1 6 tahun berturut-turut, tapi sekarang udah turun rankingnya. Jadi nomor berapa sekarang? Kami masih top 5 deh kayaknya Pak. Masih top 5, UK kalau nggak salah ya? Charities Aid Foundation. Apa yang dipelajari dari algoritma ini sekarang? Kalau bikin konten, algoritma yang paling keren itu sekarang outrage. Orang ngamuk-ngamuk, marah-marah, atau bikin orang takut, viral kita gitu ya kan? Benar-benar. Tapi saya tidak mainkan itu. Tapi yang menarik adalah ternyata donasi itu ada behaviornya yang menarik. Dan masyarakat kita senang untuk membantu orang lain. Begitu ya. Apa yang menarik dari data-data kita bisa dilihat? Kalau secara filosofis kan orang bilang homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Tapi ada homo homini susius. Manusia adalah teman, adalah sahabat, saudara bagi manusia lainnya. Nah, kita memilih yang kedua kan Pak. Kita percaya pada values kebaikan, gotong royong, compassion, kasih sayang gitu. Dan itu terbukti dari, ya kalau kita bisa menjadi contoh, algoritma orang-orang yang memang suka berbagi itu juga banyak Pak. Dan tidak hanya konteksnya donasi yang transaksi, tapi konten-konten positif dan kemanusiaan. Konten-konten yang ada bawangnya gitu Pak, yang mengharukan gitu-gitu kan. Ada bawangnya. Yang bikin orang terharu. Karena kayaknya yin and yang aja ya, hidup kayaknya tetap butuh aspek keseimbangan maskulin, feminin gitu kan. Kalau di Islam Jamal, Jalal yang lembut dan yang keras gitu kan. Jadi keseimbangannya dibutuhkan. Nah, tapi kalau di Kitabisa ada beberapa anekdot yang menarik, Pak. Bukan anekdot, bahkan fakta. Kan salah satu yang saya suka pitch keluar itu, traffic paling tinggi di Kitabisa itu jam 5 pagi setiap hari, Pak. 3 kali lipat traffic kita naik. Artinya orang habis menjalankan ibadah subuh. Jadi sedekah subuh. Atau yang Kristen habis doa pagi atau baru bangun gitu kan, pengen dapat blessing gitu kan. Nah, artinya kan tadi balik lagi ada keinginan intrinsic motivation untuk berbagi, untuk membantu orang gitu. Dan itu namanya algoritma, itu kan sebenarnya mengikuti kita kan Pak. Dia kan jadi tunnel aja kan Pak. Ya Pak, halo effect ya kalau Bapak sering bilang. Jadi kalau kita spread kindness dan kita berpikir positif dan kita percaya sama generosity, kita akan di-attract sama konten-konten yang juga akan the law of attraction. Law of attraction ujung-ujungnya gitu ya. Dan walaupun ya kalau ngomongin sosmed itu pasar bebas ya. Kita sekali scroll bisa ngelihat berita politik, bisa ngelihat donasi, bisa ngelihat kucing gitu ya. Kucing AI lagi Pak sekarang. Kan? Kucing AI ya. Kita udah nggak tahu sekarang konten mana yang AI mana enggak. Itu udah pasar bebas. Tapi balik lagi ke poin Bapak, saya percaya bahwa empathy itu tetap jadi
Walaupun Elon Musk bilang tuh kelemahan ya Pak. Menarik ya, Elon Musk bilang empathy is a weakness katanya. Wah, pasti ada kebenaran juga di situ. Well, iya kan, tapi human is human, empathy. kita masuk Human empathy sosial. is very important. Yeah. Tapi pasti ada something bisa dipelajari juga dari statement itu. Tapi Gabor Mate, seorang terapis juga bilang, wah itu terlalu dingin itu ya ngomong kayak gitu. Jangan-jangan empati ini yang justru menyelamatkan kita di era AI ya Pak. Iya kan, ketika hal-hal teknis sudah dibikin mudah gitu ya, dan kekayaan terpusat Kalau di atas. empati tidak ada, manusia perang dong. Manusia saling membunuh dong. Betul. Saling merampas begitu kan. Dan civilization kita tumbuh karena koordinasi dari sapian-sapian yang berempati kan, berkoordinasi, menurunkan ego gitu ya, memberikan freedomnya untuk membantu satu sama lain. Yuk kita berkoordinasi, kita membuat civilization percaya pada suatu hal, itu kan bentuk empati gitu ya. Tapi nggak tahu loh Pak, ini emang era yang unik. Era yang unik. Ya. Tim, saya masih ingat juga dulu pada waktu kita awal-awal mendirikan Kita Bisa itu, ya saya menemani, saya liatin. Akhirnya saya masuk dalam khayalan kalian ketika bicara, Pak, ini di Sumatera Barat saya lihat kalau pernikahan itu orang urunan semua satu kampung ya. Terus akhirnya saya lihat di Bukit Tinggi tuh, saya lihat, oh iya ya, si ibu ini lagi marut kelapa. Dia datang ke sana, dia bisanya marut kelapa, yang ini bikin nasi, yang ini bikin apa begitu ya. Bahkan ketika pindah rumah ya, yang orang gotong pikul itu ya, itu kan dulu kita sampai cari videonya. Ada videonya, betul. Terus kemudian ternyata pindah rumah tuh satu kampung semua ikut. Marsina Pali atau apa, itu bukan di Sumatera Barat tuh Pak, itu kalau nggak salah di mana saya lupa, tapi itu emang budaya kita. Budaya kita ya. Kalau di Bali kita lihat juga orang tuh gotong royongnya kuat. Dahsyat sekali nih orang kita ya. Dan kita ingin memelihara itu waktu itu ya. Kita memelihara spirit gotong royong, benar. Kalau di Padang namanya badonce, menyumbang. Apa tuh? Iya sama, tadi patungan, udunan, urunan, namanya badonce. Karena ya penghargaan terhadap kolektivisme ya. Kalau Bung Hatta bilang di buku Demokrasi Kita itu kan, masyarakat kita bersendikan kolektivitas. Sendinya kolektivitas. Cuma mungkin potretnya masyarakat desa waktu itu. Kalau masyarakat kota pasti udah disambungkan dengan individualitas, kan harus seimbang juga kan. Nah, tapi saya percaya tuh akan lekang sih Pak kalau ngomongin kemanusiaan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga itu dengan baik gitu ya. Lalu kemudian saya kan menjadi juri liputan 6 award. Oh iya benar. RCTI award. Hero-hero di lapangan. Masih ingat itu. Ketika sebenarnya saya bilang, tim bantuin saya rating, what do you think about this? Saya kalau jadi juri tuh seringkali tuh sebelum saya menghitung sendiri, saya suka panggil murid-murid saya gitu kan. Saya panggil sini, what do you think? Sebenarnya tujuan saya kan sebenarnya mempengaruhi otak kalian. Iya benar. Supaya lihat, masa orang kampung bisa begini? Benar. Orang kampung ini bisa begini, hebat kan? Betul. Walaupun kalian menilai, dan saya harapkan kalian bisa ini. Masih ingat yang toilet itu? Pokoknya ada beberapa di desa-desa itu kan, desa, yang jadi mereka kemudian bisa menciptakan perubahan, orang urunan memperbaiki toilet MCK. Oh, yang dia ketua RT atau apa, dia RT. ajak patungan masyarakatnya perbaiki satu. Oh iya benar, toilet dan jadi gerakan ya Pak ya? Jadi gerakan. Oh benar banget, grassroots movement. Saya masih ingat salah satu yang buat saya membekas tuh Pak. Waktu itu Bapak pernah, kan ada beberapa pemenang hero itu nggak melulu tentang quantity kan Pak? Iya. Tapi quality of the impact. Iya, iya kan? Impact. Jadi mungkin dia nggak mempengaruhi jutaan orang, tapi sedikit. Kayaknya ada waktu itu ibu-ibu yang punya pesantren untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, apa gitu kan Pak? Nah itu tuh lumayan jadi perspektif buat kami juga Pak. Karena Ibu kan, EN bukan? Bisa jadi ya? Lumpuh, nah, masih mengajar begitu. Nah benar. Terus dia, balita-balita yang butuh bantuan. Di Kita Bisa itu kan juga banyak ibu-ibu yang akhirnya merawat anaknya yang sakit keras Pak. Hidrosefalus, atresia biliar gitu, yang ini kalau ngomongin impact dia ya kepada anaknya seumur hidupnya. Dia harus merawat anaknya. Nah, gimana kita adil dan melihat impact yang dengan kedalaman itu versus misalnya bahkan ya kalau sering dibandingkan Kita Bisa gitu. Atau Dompet Duafa atau lembaga-lembaga besar. Kadang kita nggak bisa bandingkan juga kan Pak. Karena bisa ada yang kuantitinya besar, tapi ada yang kualitinya besar. Apalagi kalau keberkahan. Itu udah dimensi yang kita nggak tahu lagi kan Pak. Hal kecil yang dilakukan siapa, di mana, ternyata dinilai lebih baik ketimbang sesuatu yang terlihat wah di mana gitu. Nah itu pas penjurian itu saya melihat spektrum itu tuh Pak. Bagaimana ada hero ini bikin ini dinilai begini, ini begini. Menarik ya. Dan akhirnya Timi menjadi juri sendiri.
Akhirnya saya menjadi juri misalnya dengan Pak Andi. Weekend Heroes. Weekend Wah Heroes, iya ya. itu saya sungkan banget tuh. Maka Timmy dan Cinta Laura. Cinta waktu Laura itu. menjadi juri bersama saya. Aduh. Orang tua dengan anak-anak muda dengan anak-anak jadi juri gitu ya. Padahal harusnya tinggal bawain tas bapak aja tuh. Enggak. Nah, bapak nggak pernah minta kayak gitu selalu tuh. Ya menarik Tim. Ya. Jadi begitulah perjalanan Kita Bisa dan Alhamdulillah. Timmy, dan ini adalah semacam farewell atau apa ya Wah? Send Bonfire. Bonfire. Bonfire ya, selamat menjalankan satu misi baru ya. Next step dari Timmy, cita-cita 14 tahun yang 14 tahun yang lalu. yang saya belokkan ke Iya, Rumah iya. Perubahan, dan lu kemudian berbelok menjadi Kita Bisa. Alhamdulillah. Ketika yang lain dari Fakultas Ekonomi kan Saya Fakultas memilih bekerja pakai dasi. Saya ingat beberapa mahasiswa saya tawarin, mau nggak ikut sama saya di Rumah Perubahan segala macam. Anaknya mau tapi terus nggak jadi karena dilarang orang tuanya. Orang tuanya pengen anaknya kerja di bank, anaknya kerja di Sudirman, di Jaksel, begitu sebagainya. Ya saya harus mengalah karena kami berada di pinggiran Jakarta. Jakarta Escape ini. Jakarta Escape, makanya namanya Jakarta Escape. Ya. Aduh, iya. Dan Timmy mau, tapi kemudian sekarang Timmy berkembang. Ya. Tahap berikutnya, kira-kira Tim, sekolah itu apa yang Timmy akan dalami sih? Saya public policy, Pak. Public policy. Karena dari dulu kan juga ya punya aspirasi untuk suatu saat mengabdi gitu ya. Buat kepentingan yang lebih besar buat bagi lebih negara besar ini. gitu ya. Karena bagaimanapun mungkin kalau ngomongin Kita Bisa ini kan menambal lubang-lubang yang sebenarnya harusnya disediakan negara kan Pak. Sistemik. CEO-nya GoFundMe di US namanya Tim Cardogan. Bikin artikel gini Pak, GoFundMe should not exist. Jadi kita pun juga mau bilang Kita Bisa harusnya tidak ada. Dompet duafa harusnya tidak ada. Rumah zakat harus tidak ada. Kalau Wahana tidak ada government failure. Kalau betul Harusnya bisa. ini peranan negara. Peran negara. Nah, tapi kan mana juga negara yang perfect, Sempurna, ideal. ya. Pasti ada lobang dan justru civil Kesempatan society, bagi kita kesempatan untuk civil berpartisipasi. society untuk berpartisipasi. Nah, tapi kalau ngomongin skala dampak kebijakan policy, ya impact lebih besar di sana kan, Pak. Ya. Karena kita menggalang dana untuk apa itu kan sporadik, Ya. ad hoc. Menambal sesuatu dengan cepat karena kita tanpa birokrasi. Tapi kalau ngomongin long term kayak sekarang di Aceh gitu, bangunan sekolah itu Kemendikdasmen, kemudian rumah sakit Kemenkes dan lain-lain. Nah, itu butuh policies. Nah, saya rasa saya pengen belajar memahami spektrum itu lebih dalam. Apalagi nanti ketemu pelaku-pelaku, karena saya lihat classmate saya ada vice minister, ada aktivis gitu, saya bisa belajar case study seperti itu. Mudah-mudahan jadi referensi. Baik itu untuk buat Kita Bisa sendiri juga sih Pak, karena saya sih ngerasa Kita Bisa tetap jadi rumah, amanahnya tetap dilanjutkan. Tapi kalau ada yang bisa dikontribusikan dalam konteks Kita Bisa, dan kita sekarang kolaborasi juga dengan baik kementerian gitu ya, kan public private partnership gitu ya, PPP gitu, itu kan sesuatu yang penting. Ya sambil juga kalau Bapak kan dulu sangat merantau, mencoba hidup di negara orang gitu kan, be a driver gitu kan, itu juga hal baru kan, saya belum pernah tinggal di luar negeri sebelumnya Pak. Oh, Ini pertama kalinya saya merantau akan gitu stay ya. cukup lama ya. Stay cukup lama, betul. Kalau sebulan 2 bulan aja udah pernah lah. Ada, ya kan? ada pernah ya. baik, Kalau ini ya. tinggal gitu kan. Baik, Tim. Terakhir, Ya. apa sih pesan yang bisa disampaikan buat anak-anak muda? Kan banyak anak-anak muda juga pikirannya sama kayak Timmy. Sekolah S1, lulus langsung S2. Saya bilang, kalau menurut saya sih, Iya, lo iya. jangan langsung S2, kerja dulu supaya punya wawasan. Iya, iya, iya. Karena S1 dengan S2 kan isinya kurang lebih sama. Iya, ya, iya. kurang lebih sama, tapi wawasan kita itu diperlukan sehingga kita sudah punya, indera kita sudah belajar, jangan Iya, hanya kognisi. Indera kita kan belajar nih dalam kehidupan. You make Iya. decision, Iya. facing problems, Iya. solving problems, ketemu orang, baca orang, Iya. ada ekspektasi yang bertentangan, ada segala macam kita Iya. hadapi dalam hidup. Sehingga itu melatih leadership kita kan. Betul, betul. Seperti itu. Apa yang bisa disampaikan kepada anak muda dari lessons yang you face Wah. during the process? Saya pernah ngeliat konten di TikTok lucu nih Pak. Jadi kayak orang-orang tua ditanyain, do you have advice to young men? Do you have advice to young men? Ada satu orang tua bilang gitu, I no longer give advice. Everyone have their own journey. Wah, menarik juga kan tuh Pak. Menarik. Orang Nah, tua yang usianya sudah 90-an tuh bisa jadi kayak gitu ya. Veteran gitu udah ya. veteran, Oke. bener. Gimana pun ya bias kita dengan pengalaman kita, kalau ditanya ya kita bisa sharing pengalaman kita. Tapi balik lagi, kalau connect the dot looking backward, kadang-kadang kan kita bisa mengambil hikmahnya itu setelah kita jalanin kan Pak. Ya. Dan perjalanan yang kita pilih itu kadang random aja juga.
Iya kan, diarahin kemana. Saya juga pas saya menunda S2 itu, saya ngelihat teman-teman saya kayak S2, ya saya respect juga. Dan saya cemburu juga ngelihat mereka foto di salju gitu kan Pak. Sempet juga saya waktu resign dari Pak Reynald gitu. Masa enggak Pak ya? Sedangkan gue disuruhnya jaga sapi di Nah Bogor, gitu-gitu. Kita bisa juga awal-awal secara ekonomi kan apa gitu-gitu. Tapi ya, apa adanya. betul, gitu. tapi kan itu ya pasti ada, it has meaning lah Pak ya di apapun gitu ya. Dan kalau kita percaya kita akan dikasih yang terbaik, mudah-mudahan kita akan merasa positif dan baik terus sama hari ini kan Pak. Nah rasa itu modalnya tuh Pak. Karena kalau kita kecewa sama hal yang tidak kita lakukan di masa lalu, energi negatif dan kebawahnya negatif lagi. Atau terlalu takut sama masa depan yang kita belum terjadi, kita malah jadi insecure, terus kayak jadi gak melangkah. Nah mungkin ada kaitannya sama tamu Bapak yang Bapak undang beberapa bulan lalu yang salah satu role model saya Pak, Aldi Taher. Oh. Timi mengatakan itu adalah seorang filsuf. Filsuf. Saya bilang saya ikut tarekat Taheriyah, mursyidnya Aldi Taher. Dan dia ternyata cucu pendiri kampus Jayabaya ya Pak. Iya. Muslim Taher. Muslim Taher. Dia punya lineage intelektual. Ya. Jadi tapi dengan gaya dia yang lucu, dia pernah bilang semua orang bingung. Kalau nggak bingung, udah di surga. Itu kan artinya embrace uncertainty kan Pak? Ya. Bahwa nggak ada yang pasti. Ya kita mau kontrol, ya kita mau memutuskan sesuatu, tapi pada akhirnya ya kita cuma bisa berserah, ya, surrender, let go. Dan mudah-mudahan itu memberikan ketenangan hati. Dan kalau kita hatinya tenang, riang, Bapak kan, ya, bahagia, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, mau S2, mau bikin startup, mau jadi PNS, mau jadi aktivis, iya kan, mau apapun gitu ya. Itu masing-masing adalah perjalanan. Itu perjalanan. Dan itu nasib kita, gitu kan. Amor fati gitu kan Pak. Jadi, Amor fati. jadi cintai nasibmu, cintai apa yang kamu terima. Diomongin mudah, tapi malam-malam nangis juga sih Pak. Jadi kayak bawang juga ya. bawangnya motivator lah, suka ngomong gitu kan Pak. Kalau ngomong mudah. Tapi ya saya bersyukur sekali, makanya sekali lagi Pak nih dipanggil di podcast ini dan jadi nostalgia. Dan pas saya kesini literally saya lihat email Bapak, terharu juga gitu. Maksudnya email sederhana itu ternyata yang membelokkan takdir kita. Dan kita nggak pernah tahu kan Pak pertemuan kita sama siapa, apa yang terjadi itu yang akhirnya membuat kita seperti apa gitu. Dan baik buruknya itu kan pemaknaan aja kan Pak. Kalau kita bisa maknai dengan baik, mudah-mudahan kita dikasih pintu-pintu lain gitu yang kita nggak tahu juga apa. Saya baru selesai membaca bukunya Brian Klaas yang berjudul Fluke. Ternyata ada orang yang ingin mengontrol destininya, dan ada orang yang memeluk destininya dengan alam semesta supaya alam semesta bermain, turut membentuk dirinya masa depannya begitu ya. Karena Tuhan juga hadir di situ kan, Betul, Pak. membentuk masa depan. Sementara orang yang merasa dirinya pinter, cerdas, berkuasa dan semuanya well planned begitu tidak bisa menerima campur tangan Tuhan. Jadi dia bikin planning begini, kalau nggak bisa begini dia akan marah begini, dia akan kerja lagi begini, dan akhirnya letih sendiri sebetulnya. Padahal di situ ada campur tangan Tuhan dalam perjalanan kita. Itu Fluke. Baik. Tadi belum dijawab, itu adalah Harvard. Untuk diterima itu perlu berapa lama sebetulnya? Sempat nggak diterima sekali. Ya, saya kan menulis. Iya, Bapak nulis rekomendasi. Iya, betul. Tapi alhamdulillah kemudian diterima. Ya dengan essay ya Pak ya. Essay yang penting tuh personal statement dan essay. Personal statement ya. Dan sebisa mungkin seotentik dan genuine mungkin ya Pak ya. Dan sesuai dengan kita. Sesuai dengan kita. Dan yang menarik Pak, saya ngobrol sama teman-teman saya, essay S2 sekarang tuh banyak ngomongin tentang vulnerability, kerapuhan diri, dan luka-luka masa lalu juga Pak. Jadi nggak melulu tentang saya mau jadi apa, saya mimpinya apa, tapi juga apa yang membentuk saya saat ini dan apa masa lalu yang shape saya gitu. Nah kadang kampus tuh melihat kejujuran Pak dalam proses journey tadi. Jadi kalau kelihatan prosesnya dan bagaimana mereka punya kacamata dan bias mereka sendiri ya, dan itu yang mereka value. Dan rasanya ya waktu itu Bapak juga bikin statementnya kan juga lumayan personal karena tahu saya cukup lama. Jadi recommendation bukan masalah tentang tinggi-tinggian jabatan atau apa, tapi seberapa kenal sama. Seberapa kenal. Sehingga rekomendasi juga bernilai gitu. Nah selebihnya ya pasti luck lah Pak, keberuntungan. Ya ada campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Yang manusia kadang-kadang menyebutnya sebagai beruntung. Betul. Baik Timi, kita ucapan selamat, bon voyage. Bon voyage. Supaya ini bisa semakin memperbesar impian kita untuk terlibat dalam humanity. Amin. Ya. Amin. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah bersaudara, dan kehidupan alam semesta ini yang membentuk peradaban kita ini adalah humanity itu. Semoga berhasil
dan kita bangun terus kebersamaan kita Amin. untuk masa depan yang lebih baik ya. Anak-anak muda yang ingin belajar di Rumah Perubahan tentu saya juga welcome, karena kita ingin membuat tempat apa yang kami bangun ini pengalaman hidup bersama. Dari pengalaman hidup bersama itu kemudian kita menjalin masa depan baru ya, tetap menciptakan perubahan dan stay relevant.